Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi kita di tabe yang terakhir, yaitu badal. Jadi, apa itu badal? Badal itu artinya pengganti. Pengganti. Misal contoh, ya, saya mengatakan qalan nabiyyu. Qalan nabiyyu. Nabi telah berkata, Muhammadun. Nah, di sini qalan nabiyyu. Nabiyyu kan jadi fa'il. Ya, kemudian Muhammadun. Lah ini jadi apa ya? Ini jadi badal. Siapa itu Nabi? Muhammad. Makanya sama-sama baris depan. Karena ini kan tabe ngikut barisnya. Qalan Nabi Muhammadun. Nabi telah berkata yaitu Muhammad. Padahal itu diartikan yaitu. Nabi ini diganti oleh Muhammad. Ini namanya badal. Dan hanya badal yang tidak ada perantaranya. Maksud saya tidak ada ciri-ciri khususnya. Tidak seperti naat misal. Kalau naat kan ja'a Zaidun al-alimu. Sudah jelas. Ya, ja'a Zaidun al-alimu. Ini jadi naat. Dari mana tahu ini sudah mustaq. Kemudian ya, taukid misal. Ja'a Zaidun nafsuhu. Dari mana tahu ini taukid? Karena ada lafaznya, ada lafaz taukid. Ja'a Zaidun wa Amrun. Ini jadi apa? Maktub. Dari mana tahu maktub? Ada huruf atof. Jadi yang lain itu sudah ada ciri-cirinya. Tapi kalau badal itu tanpa ada ciri-ciri. Tanpa ada ciri khusus. Jadi kita harus tahu maknanya. Ya, kita harus tahu bahwa ini adalah pengganti begitu. Ya, makanya di dalam definisinya itu badal itu mengatakan al badalu huwa tabiul maqsudu bil hukmi bila wasitotin bainahu wa baina matbu'ihi. Badal adalah tabe yang dimaksud dengan hukum. Hukum di sini maksudnya mengubah baris tanpa memakai perantara. Nah, antara ia dengan matbu'nya. Di sini perlu digarisbawahi tanpa memakai perantara. Maksudnya tanpa ada ciri-ciri. Tidak seperti naat, sudah tahu kita dia mustaq. Seperti taukid, ada lapas khususnya. Atau atof, ada huruf atofnya. Tapi kalau badal, ya udah nggak ada perantara gitu. Nggak ada hurufnya, nggak ada syaratnya, dan seterusnya. Yang penting kita tahu dia itu adalah pengganti. Seperti contoh ini. Qalan nabiyyu Muhammadun. Nabi telah berkata, siapa nabi itu? Muhammad. Berarti Muhammad ini sebagai badal. Berarti Muhammad ini adalah nabi dan nabi ini adalah Muhammad. Itu maksudnya. Ya. Nah, kemudian Ustaz, ada berapa saja sih pembagian badal? Oke. Jadi pembagian badal itu ada 4. Ya, ada 4. Yang pertama ada namanya badalul kulli minal kulli. Badal yang mengganti keseluruhan dari mubadal minhu. Ingat kalau badal pasangannya mubadal minhu. Mengganti keseluruhan orangnya. Keseluruhan orangnya. Qalan nabiyyu Muhammadun. Nabi ini kan jadi fa'il. Fa'il itu ropa, tanda ropanya domah. Kenapa? Karena isim mufrad. Nabi telah berkata, siapa nabi itu? Muhammadun. Yaitu Muhammad. Nabi telah berkata yaitu Muhammad. Badalul kulli minal kul, mengganti keseluruhan dari mubadal minhu. Muhammadun ini kan namanya badal, mubadal minhunya nabiyu. Muhammad mengganti semua daripada nabi ini. Karena kenapa? Muhammad adalah nabi. Begitu, ini namanya badal kulli minal kulli. Atau nama lainnya badalul syai' minasyai' juga bisa. Ini yang pertama. Selanjutnya yang kedua ada namanya badalul ba'di minal kulli. Badal yang mengganti sebagian dari mubadal minhunya. Jadi yang diganti cuma sebagian. Contoh. Akal tu ini jadi fa'il. Rogifa ini jadi maf'ul bih, makanya baris atas. Saya memakan roti. Sulusa.
Sulusa ini jadi badal daripada rogifa, makanya sama-sama baris atas. Ini jadi badal hu, ini jadi mudhofun ilaih. Saya memakan roti sepertiganya. Ingat, sepertiga ini kan bagian daripada roti. Begitu. Ya, tapi apakah sepertiga ini semua? Tidak. Ini hanya sebagian. Makanya namanya adalah badal ba'di minal kulli. Badal yang mengganti sebagian dari mubdal minhunya. Ini yang kedua. Selanjutnya yang ketiga. Ada namanya badalul istimali. Kalau badal istimal, badal yang mengganti hubungan. Ikatan yang bukan sebagian, bukan pula keseluruhan. Tapi dia berkaitan. Ada ikatan di sini. Contoh. Nafa'ani Zaidun ilmuhu. Zaidun di sini jadi fa'il. Nafa'ani ya mutakalimnya di sini jadi maf'ul bih. Lah, nun ini apa Ustaz? Nun ini namanya nun wikoyah. Nun yang mencegah fiil berbaris bawah. Kan tidak boleh nanti nafa'i gitu, tidak boleh. Makanya didatangkan nun namanya nun wikoyah, nun yang mencegah fiil berbaris bawah. Zaid bermanfaat bagiku. Zaid bermanfaat bagiku. Apanya? Ilmuhu, yaitu ilmunya. Ilmu ini jadi badal. Badal daripada mana? Badal daripada Zaid. Hu ini sebagai mudhofun ilaih. Antara ilmu dengan Zaid ini kan bukan satu kesatuan. Bukan satu zat. Dua hal yang berbeda, akan tetapi ada kaitannya. Zaid memiliki ilmu dan ilmu ini dimiliki oleh Zaid. Ini namanya badal istimal. Ya, bukan satu kesatuan tapi memiliki hubungan. Ini namanya badal istimal. Selanjutnya, yang terakhir, badalul golati. Apa itu badal golat? Badal pengganti yang salah ucap. Jadi, kalau badal golat itu memang salah ucap. Ya, misal saya mengatakan, Raqibtu Hindan. Tu ini jadi fa'il. Hindan sebagai maf'ul bih. Saya menunggang Hindun. Alfarosa kuda. Ini hanya terjadi, ingat, ini hanya terjadi di ucapan saja ketika berbicara, dan ini salah ucap. Salah ucap. Saya mengambil buku, polpen. Berarti yang diambil itu polpen. Saya menunggang Hindun, kuda. Berarti yang saya tunggang itu kuda. Farosa ini badal daripada Hindun. Makanya sama-sama baris atas. Itu. Ya, nah ini dia badal. Ya, jadi semua badal itu ya nanti harus kita tahu mana badal badi minal kul, badal kul minal kul, badal badi minal kul, badal istimal, dan badal golat. Hanya 4 ini saja. Ya, kemudian selanjutnya catatan bab badal. Ya, catatannya juga sedikit, tidak terlalu banyak. 1. Badal pasangannya mubadal minhu. Ya, seperti yang kita tahu kan. Nah, ini Muhammadun ini jadi badal. Mana mubadal minhunya? Nabiyu. Sulusa badal. Sulusa badal. Mana mubadal minhunya? Rogifa. Ilmu badal. Mana mubadal minhunya? Zaidun. Alfarosa badal. Mana mubadal minhunya? Hindun. Dan seterusnya. Ya, jadi pasangan badal itu mubadal minhu. Selanjutnya, badal itu diartikan yaitu. Nah, jadi badal itu kita artikan yaitu. Qol nabiyyu Muhammadun. Ya, Nabi telah berbicara yaitu Muhammad. Kemudian yang ketiga, badalul ba'di minal kulli dan badalul istimal harus ada domir yang sesuai dengan mubdal minhunya. Oke, apa maksudnya ini? Kita lihat. Badalul ba'di minal kulli dan badalul istimal. Harus ada domir. Ya memang ini. Nah, ini kan hu. Kenapa hu? Karena harus sesuai dengan mubdal minhunya, yaitu rogifa. Ini bentuknya mufrad muzakkar. Makanya pakai sulusahu. Ya, kenapa pakai hu di sini? Karena Zaidun di sini mufrad. Kemudian muzakkar. Kalau mengatakan nafa'ani Hindun. Ilmu berarti ilmuha. Karena Hindun ini kan bentuknya mufrad yang muannas gitu. Harus sesuai. Ya, harus sesuai dengan
mubdal minhunya, itu maksudnya. Ya, kemudian yang keempat, badalul golat hanya terjadi ketika berbicara. Ya, jadi kalau badal golat ini tidak mungkin kita akan temukan nanti ketika di kitab, pasti sudah ada. Ya, ketika orang berbicara saja, karena kalau di kitab kan tipe namanya, pasti bisa diganti dan direvisi. Nah, ini dia pengertian badal. Silahkan teman-teman untuk tonton penjelasannya, kemudian dipahami. Saya selalu berdoa semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, keistiqomahan, dan terus diberikan kemudahan dalam belajar nahu. Ya, dan semoga tetap istiqomah dan jangan lupa dihafal materinya. Insya Allah ini adalah materi sebelum akhir dan ini materi akhir. Nanti kita akan bahas. Semoga teman-teman menjadi ahli nahu. Barakallahu.